beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful, wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. So wonderful. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can separate us. Powerful name is the name of Jesus. Time could not hold. Shalom Jemaat Gebek Katarizo yang dikasihi Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence. Putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan ada di tengah kita pada siang hari ini, amin. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur buat Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh teramat baik buat kehidupan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi dengan ucapan syukur, dengan penyembahan pujian kita bawa pada saat ini. Naikkan penyembahanmu ke hadirat Tuhan, naikkan ucapan syukurmu. Kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami bersyukur punya sepertimu.
Tuhanku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam tak pernah berakhir
Yes benar Bapak, sebab Kaulah kami yang mulia, sebab Kaulah kami yang agung Tuhan. Engkau yang layak untuk kami sembah dan tinggikan. Inilah bukti ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan yang kami bawa saat ini Tuhan. Karena memang Kaulah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang lebih meriah lagi. Sebelum duduk lihat kiri kanan jabat tangannya. Selamat siang, katakan shalom. Jika sudah saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersuka cita lebih lagi buat Tuhan, amin. 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 Belum ada suara, kita akan lebih bersuka cita lagi buat Tuhan, amin. Beri kemuliaan buat Dia. Karena kita telah ditebus oleh Dia. Kita memuliakan Dia lebih lagi. Kami
Mujizat Tuhan pasti terjadi, amin. Beri sorak-sorai buat dia. Dan sorak kemenangan buat dia. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang tak Kau lihat bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
kita mau menabur benih. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Malah ku harus berjalan sambil ku menabur benih. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus berjalan sampai ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Lagi, walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorak. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Dia. Biar sorak kemenangan hanya buat Dia. Amin. Saya silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan melakukan persembahan dengan doa amplop sekaligus. Kita mau bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sampai Rino, Rino wangi, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti,
Yesus memberkati. Kita akan datang lebih dalam lagi buat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, karena firman-Nya iya dan amin dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan bekerja buat kehidupan kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Seorang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah satu pernyataan di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Engkau dapat kami andalkan. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan, Engkau sanggup mengadakannya buat kami. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan dan juru selamat kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu, membawa pujian penyembahan kami bagi nama Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Tuhan melawat setiap kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami. Bahkan kami percaya kami bawa kemenangan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bawa kami lebih dalam lagi
untuk kami menikmati berkat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk terima taburan benih firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang menyatakan kehendak-Mu buat kami. Sebab itu urapi hamba-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita sekali lagi yuk kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Oke, boleh tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Kalau sudah boleh silakan duduk. Iya. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Bagaimana jalan-jalannya? Sukacita? Luar biasa. Ya. Yang di rumah jangan berkecil hati. Kita juga tetap luar biasa. Bapak Gembala juga di rumah kok ya. Tetap luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Oke, hari ini saudaraku kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema diubahkan dan didewasakan melalui persoalan. Ya, dengar baik-baik sama Tuhan. Persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Masalah, pergumulan, bahkan penderitaan yang engkau alami, yang Tuhan izinkan, itu bukan untuk menghancurkan kita. Itu bukan untuk membuat kita sampai jatuh tergeletak. Tapi di balik semua itu, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana untuk mengubahkan kita, untuk mendewasakan kita menjadi pribadi seperti Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar dari seorang rasul besar yang bernama Paulus, diubahkan dan didewasakan melalui persoalan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, 17, 18. Sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17 dan 18. Dengan perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya, di depan sudah ada saudaraku ayat 16, 17 saya akan baca. Ayat 18 kita baca sama-sama. Bisa? Bisa anak-anak? Ada anak-anaknya? Oke, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku dengar baik-baik. Rasul Paulus dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya, melalui begitu banyak penderitaan, persoalan, masalah yang dihadapinya. Mungkin saudaraku kalau dibandingkan dengan kita, mungkin saya percaya penderitaan yang Paulus rasakan jauh lebih besar. Kenapa? Karena Paulus seringkali mengalami didera, dipukuli, dipenjara. Dia mengerti yang namanya kelaparan. Dia mengerti yang namanya dalam keadaan diburu seperti hewan buruan. Mungkin di antara kita punya masalah, punya persoalan, tapi tidak sampai taruhannya nyawa. Betul? Tidak sampai harus cucuran darah. Tapi Paulus mengalami itu semua. Persoalan yang dia alami jauh lebih besar dari apa yang kita alami. Bahkan Paulus mengatakan secara lahiria, mungkin manusia lahirianya semakin tua, semakin merosot, semakin lemah. Tetapi yang luar biasa saudaraku, Paulus katakan manusia batinianya semakin hari semakin bertambah kuat. Paulus menjadi pribadi sekalipun di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, tidak tawar hati. Tadi Paulus pada ayat 16 katakan saudaraku, sebab itu kami tidak tawar hati, tidak kecut hati, tidak putus asa, tidak putus harap.
Di tengah-tengah penderitaan yang dia harus jalani, yang begitu rupa tekanannya, tapi dia tidak pernah yang namanya putus asa. Kenapa? Boleh lanjut multimedia? Pertanyaannya mengapa ada begitu banyak orang Kristen, persoalannya belum seberapa, tapi mudah sekali tawar hati, mudah sekali putus asa. Hari ini kita belajar saudaraku sebab Paulus memiliki sebuah respon. Bilang sama-sama saya respon. Sekali lagi respon. Paulus punya respon, Paulus punya cara pandang, Paulus punya cara tanggap dalam setiap persoalan, masalah yang dihadapinya dengan cara yang benar. Paulus justru dapat semakin melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan semakin besar di dalam persoalan yang dihadapinya. Karena itu Paulus berkata saudaraku dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Kita baca sama-sama ya, dibaca. 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Justru saudaraku Paulus mengerti betul di saat dia tidak berdaya, di saat dia sudah tidak lagi tahu cara jalan keluar, ketika dia tidak lagi mampu, disitulah kuasa Tuhan semakin bekerja. Kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupannya. Maka dia berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. Ketika dia tidak berdaya, justru disitulah kekuatan Tuhan semakin dinyatakan. Yang mengerti boleh bilang amin. Oleh karena itu hari ini kita coba mau belajar. Bagaimana kita punya cara pandang, kita punya respon, kita punya cara tanggap. Seperti Paulus yang benar. Waktu kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan. Itu bukan membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita jadi patah semangat, patah asa. Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang undur iman, tinggalkan keyakinan kita di dalam Tuhan. Ya, kita justru seperti Paulus katakan, justru di dalam persoalan manusia batinianya semakin hari semakin diperkuat. Ya, dia boleh menjadi pribadi yang semakin melihat kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam hidupnya. Dia diubahkan dan didewasakan melalui persoalannya. Bagaimana tanggapan yang benar seperti Paulus? Yang pertama coba kita lihat ayat 17a saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, enggak usah di situ sudah ada. Di situ sudah ada Neng, balik lagi Neng. Iya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudaraku ada begitu banyak orang ketika dia menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pergumulan. Dia memandang persoalannya, masalahnya, pergumulannya itu besar sekali. Sehingga akhirnya dia tidak lagi melihat. Karena seakan-akan Tuhan jadi kecil. Tak berdaya untuk menolongnya dalam pergumulannya. Hari ini saudaraku, yuk kita belajar respon yang benar seperti Paulus. Melihat persoalan, melihat masalah, melihat penderitaan, pergumulan dalam kehidupan kita sebagai hal yang ringan, hal yang kecil, hal yang sepele. Ada begitu banyak orang saudaraku yang terlalu menghiperbola. You know hiperbola? Gede-gedein. Ya kalau kata orang sekarang bilang lebay gitu ya. Suka digede-gedein, masalahnya terlalu dibesar-besarkan. Seakan-akan dialah orang yang paling menderita dan dialah orang yang paling susah di dunia ini. Karena semua orang seakan-akan tidak mengerti akan dirinya. Saya mau katakan saudaraku hari ini yuk belajar dari respon seorang yang bernama Paulus. Melihat persoalan, pergumulan itu sebagai hal yang kecil, maka engkau akan melihat Tuhanmu, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Amin. Ini seperti orang-orang Israel, saudaraku, waktu menghadapi Goliat dan tentara Filistin. Ya,
Setiap pagi dan sore barisan orang Filistin mengata-ngatai orang Israel. Bayangin saudaraku, seperti minum obat pagi dan sore setiap hari. Udah kayak minum obat, mengata-ngatai orang Israel. Tapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang berani untuk menghadapi Goliat dan pasukan Filistin. Kenapa? Karena mereka melihat Goliat tinggi besar seperti raksasa. Mereka melihat persoalan yang mereka hadapi begitu besar sehingga mereka belum berperang, mereka sudah ketakutan. Ini persoalan banyak orang, saudaraku. Kenapa? Karena waktu dia melihat masalahnya, seakan-akan masalahnya itu begitu besar, begitu berat. Sehingga belum perang, belum juga jalani, sudah ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, terintimidasi, dan kecillah kekuatannya. Tapi berbeda dengan respon seorang yang bernama Daud. Seorang anak yang pipinya masih kemerah-merahan. Daud memandang orang Filistin dan Goliat sebagai orang-orang yang tak bersunat. Sama seperti Daud merobek mulut singa dan beruang. Demikianlah Daud berpikir Tuhan akan menyertai dan merobek mulut Goliat dan orang-orang Filistin. Dia pandang Goliat kecil. Dan kita tahu ending ceritanya. Tuhan membuat Daud memperoleh kemenangan. Amin. Saya mau berkata hari ini yuk belajar seperti Paulus melihat, punya respon, cara pandang yang benar. Melihat persoalan itu sebagai persoalan yang kecil. Persoalan yang ringan. Yuk kita baca apa kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Baca ya ayatnya ya. 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku dengar baik-baik hari ini. Apapun yang kau hadapi hari ini, apapun pergumulanmu, persoalanmu, jangan hiperbola. Sebab persoalan yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa. Tidak ada yang luar biasa. Semua biasa. Dan firman Tuhan berjanji saudaraku, itu semua tidak akan melampaui kekuatan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, artinya Tuhan tahu kita sanggup, kita cakap, kita mampu untuk menanggung persoalan itu. Dan janji firman Tuhan bilang bahwa pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita apa saudara? Jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Tuhan yang izinkan masalah terjadi, pasti Tuhan siapkan jalan keluar yang terbaik buat kita. Supaya kita dapat menanggungnya. Saudaraku kalau cerita tentang hal ini saudaraku, saya pernah mengalami ya. Ya saya ulang ceritanya supaya yang belum pada dengar. Kalau yang udah pada dengar bosan nggak apa-apa, dengar lagi. Waktu saya nginep di Hotel Prodeo saudaraku, itu buat saya dunia sudah runtuh saudaraku. Segala jurus sudah keluar saudaraku. Mau Shaolin, Kunlun Pai apa gitu udah keluar semua saudaraku ya. Nggak ada yang bisa bawa saya keluar dari Hotel Prodeo. Nggak ada saudaraku ya. Sudah semua cara saya lakukan. Kekuatan bintang 2, bintang 1, Polda ini, Polda itu udah keluar semua saudaraku. Nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena yang cengkrem adalah Irwasum bintang 3. Ini perang bintang saudaraku. Nggak ada ya. Kompol yang comot saya, begitu comot langsung copot. Hari itu juga. You know Kompol bunga 1 Mayor Teddy itu setingkat. Langsung copot hari itu juga. Perang bintang saudaraku. Itu yang sersan yang ketik. Pak Pendeta, damainlah Pak Pendeta. Bagaimana nih Pak Pendeta? Damainlah. Dalam hati dia Kompol gua aja udah copot nih. Bagaimana gua nih? Waktu itu saudaraku, saya sudah nggak tahu jalan keluar.
Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah serahkan hidup saya buat Tuhan. Apa yang terjadi biar kehendak Tuhan jadi. Udah, percaya. Serahkan semua sama Tuhan. Udah gak tahu lagi jalan keluarnya saudaraku. Dan gak banyak berontak. Berseru aja sama Tuhan. Udah gak banyak ini. Berdoa aja sama Tuhan. Ternyata apa yang diprediksi sama manusia, semuanya gak ada yang terjadi. Meleset semuanya. Menurut perhitungannya, kalau sudah nginep di Hotel Prodeo lebih dari 20 hari, harus lanjut ke pengadilan. Nggak terjadi, saudaraku. Saya sudah 21 hari nginep di Hotel Prodeo. Nggak terjadi, kasusnya berhenti. Sampai semua orang bilang, kok bisa sih, kok bisa sih. Saya cuma bilang, karena saya punya Tuhan Yesus. Ketika kita udah nggak berdaya, kita berserah sama Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan terjadi. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan kasih izinkan persoalan tidak akan melebihi kekuatanmu. Jangan anggap persoalanmu yang paling terberat. Percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Amin. Oke, boleh lanjut, next. Ada begitu banyak orang, saudaraku, kenapa melihat persoalannya begitu menjadi semakin besar, semakin berat, karena dia memikirkan, dia mengambil sebuah respon yang tidak tepat. Dia memikirkan hal-hal yang tidak perlu dia pikirkan dari persoalannya. Persoalan yang akan terjadi di hari depan, besok, lusa, minggu depan, mungkin bulan depan atau tahun depan. Dia sudah pikirkan hari itu. Itu yang membuat akumulasi beban persoalannya semakin besar dan semakin berat meniti hidupnya. Saya mau bilang saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saya pernah cerita saudaraku, ada seorang ibu lagi saya doain karena anaknya dia melahirkan seorang anak. Setelah waktu saya doain, kita penuh sukacita gitu ya. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak Gembala, Pak Pendeta, bagaimana ya dengan anak ini? Bagaimana dengan biaya pendidikannya? Bagaimana dengan kuliahnya? Buset, dalam hati saya, anak baru lahir, lu udah mikirin biaya kuliah? Itu orang, saudaraku. Ya, memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Memikirkan hal-hal yang tidak patut dipikirkan. Tapi dia sudah pikirkan hari ini. Sehingga itu menjadi sebuah beban yang begitu menindih, berat dan besar dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia memikirkan sebuah hal yang tidak perlu dia pikirkan. Ya, kita akan menjadi kelelahan dan tidak dapat bertumbuh secara rohani jika masalah dan persoalan hari depan kita sudah pikul hari ini. Yang mengerti boleh bilang amin. Hari ini saudaraku, sekali lagi, hal yang pertama, bagaimana Paulus di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan dan persoalan hidupnya, justru dia berkata bahwa dia bisa menjadi pribadi yang semakin diubahkan dan didewasakan di dalam Tuhan. Rohnya semakin kuat di dalam Tuhan. Karena dia punya respon yang benar. Dia melihat semua persoalannya adalah persoalan ringan. Amin. Yang kedua, boleh lanjut multimedia. Nah, ini ada sebuah cerita saudaraku ya. Ada 2 ekor ular, anak ular saudaraku. Ya, 2 anak ular ini sedang ngobrol di atas pohon. Ya, ular pertama bertanya sama anak ular kedua, "Bro, aku mau tanya nih." "Tanya apa, Bro?" Temennya jawab gitu ya. "Bro, kita ini ular berbisa enggak? Kita ini ular beracun enggak, Bro?" Ular yang kedua begitu dengar pertanyaan temennya, ketawa dia, terbahak-bahak. "Masa lu begitu aja enggak tahu, lu blow on," katanya gitu ya. "Masa kayak gitu aja nggak tahu?" Temennya jawab lagi, "Serius nih bro, gua nanya nih, kita ini ular beracun nggak?" Karena ini serius gitu ya, akhirnya si ular kedua menjelaskan juga dengan serius. "Gini loh bro, kita ini adalah jenis ular yang sangat beracun. Kita adalah ular yang paling berbisa." Tiba-tiba ular yang pertama bilang begini, "Wah kalau gitu mati aku." "Wah kalau gitu celaka aku, mati aku." Ular yang kedua makin bingung dong. "Emang kenapa?"
lu sehat-sehat aja kok, kata, kok tiba-tiba mati katanya. Soalnya tadi bro gue gak sengaja, gue gigit lidah gue sendiri. Wah gue pasti keracunan, gue pasti mati dah nih katanya gitu ya. Mungkin waktu kita dengar cerita ini kita tertawa, kita tersenyum gitu ya. Saya mau katakan ada begitu banyak orang yang sama seperti anak ular yang pertama. Apa itu? Memikirkan sesuatu hal yang tidak akan pernah mungkin terjadi. Memikirkan hal yang tidak perlu untuk dipikirkan, tapi menjadi beban dalam kehidupannya. Hari ini yuk kita belajar untuk menganggap semua persoalan adalah ringan. Engkau akan melihat Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin. Yang kedua saudaraku, ayat 17 bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, apa saudara? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudaraku, Paulus punya satu keyakinan bahwa persoalan itu justru adalah menjadi sebuah jalan, menjadi sebuah jembatan bagi dirinya untuk memperoleh kekekalan yang melebihi segala-galanya. Saudaraku, hal yang kedua, yuk belajar dari Paulus. Bagaimana respon kita ketika menghadapi persoalan untuk kita menjadi pribadi yang semakin kuat, bukan tawar hati. Yaitu mengarahkan pandangan kepada kemuliaan kekal. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan di dalam Kristus. Ada begitu banyak orang yang akhirnya kalah. Kenapa? Karena yang dilihatnya, yang dipikirkannya setiap hari cuman masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan yang dia pikirin setiap hari cuman masalahnya setiap saat. Membuat masalahnya itu menindihnya dan membuatnya kelelahan. Hari ini dengar baik-baik saudaraku, yuk miliki sebuah respon. Cara pandang yang mengarahkan pandangannya bukan pada masalah, bukan kepada hal-hal yang kelihatan, kepada apa yang di depan mata kita. Tetapi lihatlah kepada kemuliaan Tuhan, kepada hal yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan di dalam Kristus. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Ayat 18 saudaraku, Paulus menyatakan demikian saudaraku. Sebab itu aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, saya mau bilang hari-hari ini saudaraku, kalau kita hanya melihat kepada realitas apa yang menjadi kenyataan dunia ini, maka kita akan kalah. Realitanya memang kenyataannya dunia sedang sakit, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini dunia lagi kacau saudaraku. Kita tahu ya tentang perang dagang Amerika menaikkan tarif importnya sampai 38% buat Indonesia. Semua negara-negara, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia lagi gonjang-ganjing. Saya lagi mikir nih, tinggal nunggu balasan RRC. Kalau RRC bilang oke, lo begitu gue juga bisa. Dia naikin juga 38% juga saudaraku. Udah. Gua nggak tahu udah kayak apa lagi dah kacaunya. Bisa ngerti nggak saudara? Ini lagi kacau dunia secara ekonomi. Dan saya juga nggak bisa nyalain si Trump itu gitu ya. Kalau dunia ngecam si Trump kan gitu ya. Trump berbuat seperti itu juga karena apa? Karena Amerika juga sedang sakit. Dia sebagai pemimpin negara Amerika, dia berusaha untuk menjaga supaya ekonomi Amerika bisa survive. Kemarin saya nonton sebuah pernyataan dari pedagang di China ya. Jadi dia bilang begini, dia dagang rumah makan gitu, dia buka rumah makan, dia bilang begini, waktu lagi Covid, sepi memang mengalami penurunan, tapi masih banyak orang lalu lalang dan masih banyak juga orang yang makan. Tapi saudara, dia kasih unjuk gambaran video waktu lagi Covid, orang pada pakai masker gitu ya. Dan gambaran sekarang. Dia video ini saudaraku. Di mana orang katanya. Sampai kosong jalanan gak ada orang. Jadi dia perbandingkan waktu lagi Covid. Banyaknya orang. Dan waktu sekarang itu kayak jalanan kosong gitu. Lalu dia kasih unjuk rumah makannya. Nggak ada orang sama sekali, satu orang pun.
Dia bilang kemana orang katanya, bisa sampai seperti ini. Saya dagang ini bukan baru, dia bilang. Saya dagang sudah belasan tahun dan baru kali ini saya ngalamin tahun ini, ngalamin kayak begini. Ini memang realitanya saudaraku. Memang ekonomi lagi lesunya itu benar-benar semua orang ikat tali pinggang. Nah ini juga saya mau ingatkan ya. Jadi kalau hari-hari ini saudara masih berlimpah-limpah, ingat baik-baik seperti Yusuf. 7 tahun kelimpahan nabung. Nanti ada masa ketika lagi paceklik itu bisa dipakai. Jangan jadi orang-orang yang tidak berhikmat. Wah ada abisin gitu ya. Kayak duit basi buat besok gitu ya. Itu cara hidup kayak begitu tuh udah jauh dari kaya dah gitu ya. Punya duit simpen, investasi. Ya saya tuh pribadi yang salah satu pribadi yang nyesel juga gitu ya. Tahu begini gua kemarin investasi emas aja gitu ya. Kalau gua tahu begini gitu ya. Emas sampai harganya sekarang udah hampir mendekati 1,9 saudaraku. Udah tunggut dada, udah gak kebeli. Udah gak kebeli gitu ya. Kayaknya aduh minta ampun begitu. Realitanya di depan mata, kenyataannya memang gak lagi kacau, gak menjanjikan. Tapi kalau kita hidup hanya karena melihat, kita akan kalah, kita akan hancur. Hari ini saudaraku firman Tuhan mengingatkan kita, orang iman, orang percaya hidup karena imannya. Kita hidup bukan hanya karena melihat, tapi karena percaya. Camkan itu. Kita hidup bukan oleh karena roti saja, tapi kita hidup karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Karena itu Paulus menasihati, sebab itu kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tak kelihatan. Sebab kali yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan justru adalah yang kekal. Yang membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang percaya yang ingin hidup berkemenangan tidak boleh mengarahkan pandangannya hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Kita harus berdiri atas perkara yang tidak kelihatan, yaitu di dalam kekekalan. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir, ini kata-kata mujizat ya. Oke. Dan yang terakhir, ini kita sudah belajar saudaraku ya. Kemarin di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudaraku bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang ketiga, bagaimana respon kita menghadapi persoalan kita menjadi pribadi yang semakin didewasakan, semakin teguh di dalam Tuhan. Ketika kita sabar dengan tekun dalam prosesnya Tuhan. Saudaraku, seorang petani akan menikmati hasil dari tanahnya, hasil dari jerih lelahnya, dialah yang pertama kali menikmati. Tetapi untuk menikmati semuanya itu, ada sebuah proses menanti. Dari hujan musim gugur sampai musim semi. Ya, hujan musim semi. Ada waktu, ada penantian. Dan saya mau beritahu saudaraku, dalam proses Tuhan itu saudaraku, percayalah ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Di dalam semua pergumulan yang Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia ya. Sebab itu dalam sebuah proses membutuhkan kesabaran, ketekunan. Sebab tidak ada proses yang instan. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Dalam pergumulan, dalam setiap kehidupan kita untuk kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tidak ada yang instan. Proses dalam persoalan yang Tuhan izinkan pasti ada pembentukan untuk kita diubahkan dan didewasakan. Sebab itu orang percaya harus belajar untuk sabar dan tekun dalam prosesnya. Waktu Tuhan sampai waktu Tuhan tergenapi. Jadi percayalah saudaraku, bukan Tuhan iseng-iseng gitu ya. Oh lu lagi nganggur ya, ya udah gue bikin lu susah dulu ya.
Enggak begitu saudaraku. Pasti ketika Tuhan izinkan persoalan, pasti ada maksud Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang semakin indah. Ada maksud Tuhan untuk memproses kita menjadi pribadi yang semakin baik. Ya, dan perhatikan baik-baik saudaraku. Bagaimana respon kita juga sangat mempengaruhi waktu Tuhan dalam proses tersebut. Jadi kalau kitanya tekun mengikuti kehendak Tuhan, maka prosesnya akan jauh lebih cepat. Tapi kalau kitanya berontak terus, lawan Tuhan terus, tidak seturut dengan kehendak Tuhan, membuat proses itu akan menjadi semakin lama. Ini sebuah cerita saudaraku. Ada 2 orang anak laki-laki, adik dan kakak. Ini 2 anak laki-laki ini paling gak suka yang namanya potong rambut. Ya, padahal rambutnya sudah berantakan, udah kacau gitu ya. Dan di sekolah harus potong rambut supaya rapi, supaya jadi baik. Tapi ini anak 2, waduh gak demen yang namanya potong rambut. Ntar alasannya panas lah, alasannya gatel lah, alasannya inilah, alasannya itu. Pokoknya mereka berduaan gak suka potong rambut. Tapi yang namanya potong rambut, yang mereka pelajar harus potong rambut. Ya, sehingga akhirnya saudaraku dibawalah sama orang tuanya ke salon untuk potong rambut. Perbedaannya saudaraku, anak yang pertama walaupun dia gak suka potong rambut, tapi kalau dia sudah duduk di kursi salon, maka dia belajar untuk bertahan diem. Dia bertahan untuk tidak bergerak supaya potong rambutnya cepat selesai gitu ya. Jadi tukang potong rambutnya dengan cepat, potong cek 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 cek. Nggak sampai 10 menit saudaraku. Selesai, dia langsung pulang mandi saudaraku. Selesai, penderitaan beres gitu ya. Tapi yang adiknya, waduh, mau duduk aja, mesti ditarik-tarik, direjeng-rejeng, dirayu-rayu, wah macam-macam saudaraku ya. Udah duduk, entar mau dipakein itunya, penutupnya susahnya luar biasa. Entar dibetot-betot sama dia, bilangnya gatel lah, bilangnya panas lah, turun lagi, lari-larian. Motong rambut kepala anak kecil. Enggak lama saudaraku, cuman 2 jam sampai 2 jam setengah. Kepala anak kecil sampai 2 jam lebih saudaraku. Kenapa? Karena berontak mulu. Tukang potong rambutnya juga gak berani kan, ntar pitak lagi gitu kan, salah motong jadi urusan gitu kan. Jadi ditunggu lagi, akhirnya saudaraku begitu lama prosesnya. Saya mau katakan hal yang sama saudaraku. Bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita itu sangat dipengaruhi bagaimana respon kita. Ketika kita bersabar dengan tekun di dalam segala penderitaan untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka prosesnya itu percayalah saudaraku, gak lama. Saya waktu itu memprediksi saudaraku, saya ngomong sama mama saya, "Ma, udahlah, gak apa-apa, saya nginep di sini ya. Gak lama, Mak. Paling lama juga 3 tahun." Mak saya langsung nangis-nangis. 3 tahun gak lama. Ternyata enggak saudaraku, cuma 3 minggu. Sampai ke rumah saya bilang, "Mak, udah pulang nih Mak, 3 minggu doang." Cuma 3 minggu dan selesai. Sampai hari ini. Selesai. Kalau sekarang gue berani ngomongnya belak-belakan. Karena udah gak mungkin diungkit. Kapoldanya udah ganti. Ya serius saudaraku, selesai. Gitu ya. Kalau kita berjalan dengan kehendak Tuhan gak banyak berontak. Waktunya cepat. Tapi kalau kita banyak berontak, maka saudaraku waktunya akan semakin lama. Belajar dari perjalanan orang Israel. Waktu di bawah pimpinan Musa saudaraku, mereka sudah sampai di Sungai Yordan. Ya, nanti kapan-kapan yuk kita pergi yuk. Kalau udah ekonomi udah baik gitu ya, kita pergi rame-rame kota Katariso ke, masa gembalanya punya impian tur jemaatnya nggak pergi. Kita pergi ke Israel nanti ya, kapan-kapan kita celengin duit dulu gitu. Ya serius saudaraku ya, udah sampai Sungai Yordan begitu nyebrang masuk ke Israel, masuk ke tanah perjanjian saudaraku. Gara-gara 10 orang pengintai,
Bersungut-sungut kan mereka kan. Wah bisa, kita nggak akan pernah masuk. Kita ini seperti belalang, diinjak-injak mati kita. Kita nggak akan pernah menduduki negeri. Kita nggak begini, kita nggak begitu. Pokoknya mereka nggak percaya akan janji Tuhan. Akhirnya Tuhan proses mereka. Nggak lama, cuman 40 tahun berputar-putar di padang gurun. 40 tahun Leha. Nanti kita lihat padang gurun kayak apa. Dulu waktu saya masih sekolah minggu kan saya bilang gini, oh dasar orang Israel jalan aja ngoceh-ngoceh. Begitu saya di padang gurun saya bilang, cengli kalau mereka ngoceh-ngoceh. Lah gue di dalam bus aja gue masih kepanasan gitu ya. Malah mereka saudaraku benar-benar lihat kiri pasir, lihat kanan pasir. Paling top gunung batu saudaraku ya. Mereka jalan gitu kan, mau kemana nggak jelas kemana. Cuman muter-muter di padang gurun, ya jelas aja mereka bersungut-sungut begitu ya. 40 tahun diputar-putar di padang gurun sama Tuhan. Sampai generasi pertama mati semua. Dan Tuhan izinkan generasi yang kedua yang masuk, yang menikmati tanah perjanjian. Kenapa? Karena persungutan mereka. Ketidakpercayaan mereka. Hari ini apapun yang beri persoalan kita. Yuk belajar bersabar dengan tekun. Percaya aja. Engkau pasti menang. Percaya saja Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan seperti Paulus berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Semakin kita tidak berdaya, disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk, saya undang para pemain musik. Siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Katakan, sukacitaku penuh. Darahmu Yesus sucikan daku. Haleluya. Sukacitaku penuh, Ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku pernah riba. Saya mengundang dalam perjalanan kudus. memuji namamu, Karena ku tahu ku berkemenangan oleh di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi hari ini Tuhan kami boleh mengingat, mengenang betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus buat kami. Engkau yang rela mati bagi kami supaya kami beroleh keselamatan. Anugerah-Mu melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mengingat betapa besar kasih Tuhan buat setiap kami. Karena itu layakkan kami dengan cara yang benar untuk menikmati makan sehidangan dengan Tuhan. Roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah, terpecah-pecah buat kami di atas kayu salib. Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-berkat-Mu dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan
Mari jemaat kita bagi berdiri bersama-sama. Padamu Yesus, buat kehendakmu, ku dijadikan baru. Adakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Baik, kalau semua sudah terlayani, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan melebihi kepala kita. Roti ini lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib buat setiap kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya dengan iman. Apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Bahkan apa yang menjadi persoalan, masalah, pergumulan dalam kehidupanmu, percaya Tuhan sudah memberi engkau kekuatan, kecakapan untuk menanggungnya. Dan ada jalan keluar yang Tuhan siapkan buat kita semua. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Anggur ini lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan, dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa. Sebab itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, makasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Terima kasih, terima kasih. Pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami. Haleluya.
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan setia di masa-masa kami yang paling sukar. Tuhan tetap menyertai kami. Pagi ini Tuhan kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu Tuhan melawat setiap kami. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Curahkan kemurahan kasih-Mu Tuhan. Kami keluar lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kemenangan jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Yesus, kekuatan baru yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya Tuhan, anugerah-Mu dicurahkan buat setiap kami. Kami keluar dari ruangan ini berbeda saat kami datang. Tuhan sudah memberkati hidup kami. Kami terima berkat firman-Mu. Kami terima berkat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang percaya boleh katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita menyaksikan warta atau pengumuman dalam waktu seminggu sepekan. Tuhan Warta Jemaat GB Katarizo Minggu 6 April tahun 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GB Katarizo atau bisa melalui QR barcode yang sudah disediakan. Info terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu jam setengah 8 malam di Gereja Lantai 1. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 8 malam melalui via Zoom. Info ibadah Komsel Cipondo diadakan pada hari Jumat tanggal 18 April jam setengah 8 malam di gereja. Komsel Poris Indah Kamis 24 April jam setengah 8 malam akan diinfokan kembali untuk tempatnya. Komsel Poris Gaga Jumat 25 April jam setengah 8 malam di gereja. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 6 pagi di gereja melalui via Zoom. Hai Jersey Ibadah Youth and Teens diadakan pada tanggal 12 April tahun 2025 di Gereja Lantai 2 jam 6 sore. Ibadah Kantu Dewasa Muda diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 April jam 5 sore. Untuk tempatnya akan diinfokan kembali dengan pembicara Pendeta Karmelia Suryanto. Jadi pengelola
Ibadah Sekolah Minggu Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi di lantai 1. Ibadah Raya Gebe Katarizo, Minggu 13 April. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 9:15 pagi dengan pembicara Pendeta Julius Odiono. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Sasa Sisilia Harsono Panto, Ibu Liling Adijah, Ibu Maya Aprilia, Ibu Titin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Info ibadah WBH diadakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga. Tanggal 19 April jam 3:30 sore di gereja lantai 1. Mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendukung dalam hal dana bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Gebe Katarizo. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Dan terima kasih untuk para pelayan yang telah melayani di minggu ini. Happy Sunday and see you next week. God bless you. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Sasa, buat Ibu Lili Ngadija, buat Ibu Maya Aprilia, dan Ibu Titin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Sekali lagi saudaraku, diinformasikan bahwa mulai dari minggu ini ya, jadi hari Rabu nanti sudah mulai aktif kembali untuk doa malam di gereja jam 7:30 malam, dan untuk kegiatan komsel juga sudah diaktifkan kembali. Jadi kembali kegiatan gereja berjalan seperti luar biasanya. Oke, kemudian saudaraku ada hal yang saya mau beritahukan saudaraku berkaitan dengan proposal gereja kita. Jadi proposal sudah disiap untuk dibagikan. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau untuk mentarget siapa kira-kira yang mau diberikan proposal dalam bentuk hard ya, dalam bentuk kopi, jadi bisa nanti minta ke sekretariat baik ke Sheila maupun ke Pak Toga ya untuk dipersiapkan. Tapi juga ada dalam bentuk PDF ya, jadi kalau misalkan butuhnya hanya soft, nanti tinggal minta saja ke Pak Toga atau ke saya, nanti kita kirimin ya. Dan ada satu hal yang saya mau tandaskan, bahwa tolong orang-orang yang dikirimkan atau diberikan materi proposal ini adalah orang yang memang betul-betul kira-kira bisa mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Jadi jangan sembarangan orang disebar-sebar gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu penuh dengan perizinan gereja kita. Ya, baik dari mulai tahun 91 ya, kita bangun gereja ini, pengadaan gereja ini sampai kepada lurah, sampai kepada IMB rumah ibadah ini gitu ya. Jadi mohon jangan disebar-sebar sembarangan, takutnya jatuh kepada orang-orang yang malah berniat ingin mengganggu proses pembangunan gereja begitu ya. Karena susah zaman sekarang ini, biar IMB udah ada, bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu ya. Karena itu mohon bijaksana dalam pembagian ini gitu ya, kepada orang-orang yang memang dianggap bisa mendukung dan untuk bisa membantu kita dalam pembangunan ini. Sekali lagi saudaraku, diinformasikan bahwa pembangunan gereja ini saudaraku untuk fisiknya saja ya, untuk gedungnya saja, itu memerlukan dana sekitar 1,4 M sampai 1,5 M. Dan sekarang ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 1,1. Jadi kalau saya lihat ya sebenarnya sih udah hebat gitu ya. Hebat dong 1,1 gitu loh. Itu bukannya ember loh, itu duit gitu kan. Jadi 1,1 ya udah hebat sebenarnya gitu. Cuman memang dana yang kita perlukan sangat besar gitu ya. Jadi masih ada kekurangan untuk pembangunan ini, kurang lebih 300 sampai 400 juta. Untuk fisiknya doang loh ya. Untuk gedungnya doang. Ini belum termasuk di dalamnya interior, desain, AC, perlengkapan sound system, dan alat-alat musik yang baru. Total-totalnya 3,5 M keseluruhannya. Jadi ya masih perlu sangat banyak.
tentunya itu bertahap kita berjalan. Ini target saya yang pertama adalah pembangunan fisik gedung dulu, gitu ya. Pembangunan fisik gedung dulu supaya ya jangan sampai nanti masa gedungnya aja masih bata-bata begini gitu ya. Kita stop pembangunan kan kayaknya nggak lucu gitu ya. Minimal jadi dulu gedung gitu ya. Nanti kalau misalkan sound system, interior design dan sebagainya itu belakangan lah gitu, bertahap lah begitu ya. Sambil berjalan nanti kita kumpulin dana lagi gitu ya. Oleh karena itu dana yang kita perlukan masih sangat banyak. Jadi kalau memang misalnya ada kenalan, relasi yang memang kira-kira bisa membantu, ya kita support lah sama-sama begitu ya. Bukan hanya 1-2 orang tetapi semua jemaat bergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua mau? Puji Tuhan, terima kasih. Baik, itu saja saudaraku pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan membawa persembahan persepuluhan kita yang kita bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbenaran Tuhan. Coba kita bagi berdiri bersama-sama. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbenaran Tuhan. Seperti perintah firman Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran Tuhan supaya tersedia roti di rumah Tuhan. Inilah bukti kasih kami dan ketaatan kami kepada firman-Mu Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami dan kami percaya Tuhan melakukan bagian Tuhan, menggenapkan janji firman-Mu. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu menyatakan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran Allah yang melimpah dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Dan ada pagar perlindungan Allah yang memagari kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Bahkan keluar masuk kami dari rumah kami, Tuhan yang sertai, Tuhan yang jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkatinya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan kami, jerilah kami. Kami percaya Tuhan limpahkan berkat buat setiap hidup kami. Bahkan kami berdoa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat saudari Sasa, buat Ibu Lili Ngadija, buat Ibu Maya Aprilia, buat Ibu Titin. Kami percaya segala kerinduan, harapan, cita-cita mereka, Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu memberkati hidup mereka. Bahkan kami berdoa biarlah mereka sehat selalu. Perlindungan Tuhan menyertai hidup mereka supaya selalu baik keadaan mereka. Bahkan kami berdoa biarlah mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat gereja kami. Kami terus percaya bahwa Tuhan yang memimpin pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan akan menjangkau setiap pribadi untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Engkau yang berperkara dalam pembangunan gereja kami. Engkau yang memulai pembangunan ini. Maka kami percaya Engkau juga akan menyelesaikan segala sesuatunya dalam pembangunan ini. Kami berdoa Tuhan, mari
Biarlah berkat bangsa-bangsa tercurah di dalam rumahmu ini Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan dalam pendanaan yang kami butuhkan, Tuhan yang menyediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Tuhan Kau memberkati juga buat setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan mereka. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan, apapun yang mereka kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu. Biar tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan melimpahkan berkat. Biar apa yang dikerjakan, yang diusahakan oleh setiap umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tarizo ini, Tuhan buat jadi berhasil dan jadi beruntung. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati tanah air kami, bumi Indonesia ini. Bahkan kami berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan buat pemerintahan kami. Di tengah-tengah carut marut perekonomian, carut marutnya perpolitikan. Kami mohon pertolongan-Mu buat pemerintahan kami. Supaya dengan hati yang takut akan Tuhan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kemampuan yang datang dari Tuhan, membawa sejahtera bagi bangsa ini. Jauhkan dari hal-hal kerusuhan, perpecahan, hal-hal yang tidak kami harapkan. Berikan kewibawaan kepada aparat penegak hukum. Tuhan menolong bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami dalam hari-hari yang kami jalani dalam penyertaan anugerah Tuhan. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.